Anda mau hidup Anda 10 kali lebih powerful? Inilah 5 rahasia dari buku Awaken the Giant Within dari Anthony Robbins. Halo, ketemu lagi dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk Anda yang baru di channel ini. Oke, nah ini topik yang sangat-sangat menarik ya. Kalau Anda belum lihat video saya Unlimited Power, pastikan Anda sudah nonton karena ini sambungannya, oke? Nah, buku Awaken the Giant Within ini adalah salah satu buku yang sangat-sangat fenomenal, ya sangat terkenal, bestseller yang ditulis oleh pelatih sukses nomor 1 di dunia, Anthony Robbins. Sebenarnya dalam bukunya ini isinya jeroannya, core-nya adalah NLP. So saya akan membahas buku ini, kemudian saya akan membahas dari sudut pandang saya sebagai master NLP. Oke, nah di dalam buku ini dia cerita tentang 5 hal yang membuat Anda bisa membangkitkan raksasa dalam diri Anda untuk mendobrak segala sesuatu yang menghalangi Anda. Yang pertama namanya decision, keputusan, ya, memutuskan. Dalam bukunya Anthony Robbins sering menekankan banyak orang nggak kemana-mana karena belum memutuskan. Memutuskan itu artinya diputus gitu ya. Ya akar katanya desire ya, diputuskan. Memutuskan. Saya memutuskan untuk sukses. Saya memutuskan untuk kaya raya. Saya memutuskan untuk melipat gandakan aset saya. Saya memutuskan untuk mencapai target saya. Ini memutuskan. Oke. Nah, memutuskan ini yang pertama ini hubungannya nanti ada hubungannya dengan namanya outcome atau hasil yang diharapkan. Ya, bisa orang sebut juga goal, yang sebut juga target. Nah, outcome ini ya di dalam NLP kalau Anda mau cakep, mau bagus, atau mungkin Anda ikut goal setting ya, goal setting yang benar ya, bukan cuma dimotivasi, di drill ya, dibor dengan motivasi sehingga Anda merasa kok kayaknya saya diperkosa ya oleh motivasi yang begitu banyak. Oke, nah kalau Anda benar-benar melakukan goal setting, ada namanya konsep namanya WFO, well formed outcome, artinya outcome yang terbentuk dengan bagus. Contoh ya, ketika orang bikin goal, saya pengen beli rumah. Nah ini nggak well formed outcome. Kenapa? Rumah kayak apa? Rumah subsidi, rumah tipe teratus, rumah mewah kan beda. Oke? Jangan sampai Anda nggak punya gambaran yang jelas sehingga ya dapat rumah, ternyata dapat rumah subsidi gitu ya. Padahal Anda sudah punya rumah kan nggak keren gitu ya. Beda kalau Anda belum punya rumah, Anda ya rumah subsidi, it's okay for me. Very good, seperti itu. Jadi Anda perlu jelas, pengen mobil, Honda apa? Honda CR-V, automatic atau manual. Nah, mesti jelas kapan capainya. Dengan siapa, menggunakan sumber daya apa. Biasanya kalau Anda mengambil sesi coaching, misalnya contoh Anda ambil sesi coaching dengan saya, ini akan jelas sekali. Jadi Anda melihat dengan jelas. Apa yang Anda bisa lihat dengan jelas, Anda bisa buat dalam bentuk well formed outcome, Anda bisa capai. Selama Anda sudah putuskan. Itu yang pertama ya, memutuskan. So, apa yang Anda putuskan saat ini? Kemudian jangan begini, saya memutuskan untuk tidak merokok. Nah, merokoklah dia. Oke, ya saya memutuskan untuk contoh hidup lebih sehat. Ya, saya memutuskan untuk punya berat badan ideal. Nah, itu lebih bagus dibanding saya memutuskan untuk tidak gemuk. Jangan, ya, jangan seperti itu ya. Gunakan kalimat yang positif, oke? Kemudian yang kedua ini bicara tentang setelah punya keputusan, punya namanya sudah memutuskan, sudah punya sebuah outcome atau goal,
perlu namanya keyakinan atau belief. Ya, belief ya, ini mainan di NLP ya, belief, selalu belief. Yakin bisa capai. Namun realitanya banyak orang ragu. Bisa nggak ya, mampu nggak ya, dan sebagainya. Belief ini ya, kalau Anda pengen tahu lebih banyak, kenapa sih uang habis, uang saya kok, income saya besar, kok uang saya habis terus, ya Anda bisa baca buku saya, Money Coaching. Ya, di sana saya ajarin Anda, saya tuntun Anda, saya bimbing Anda untuk menemukan belief-belief tentang uang yang merugikan Anda. Oke? Nah, belief ini, oh saya nggak mampu lah, saya nggak bisa lah. Nah, ini perlu dibereskan. Ya, dalam bukunya itu dia menggunakan konsep namanya belief change pattern. Ya, belief change pattern ini ada teknik NLP-nya ya, ada teknik NLP-nya. Baik secara konversasional, baik secara teknik basicnya. Tapi gampangnya begini. Anda pilih satu belief yang mengganggu Anda. Contoh, saya nggak bisa capai target ini karena, contoh ya, karena apa? Karena saya nggak pede. Contoh ya, nggak pede. Nah, waktu Anda ngomong belief ini, yang muncul di pikiran Anda apa? Gambarannya apa? Ada suara nggak? Gambarnya berapa besar? Berwarna nggak? Hitam putih dan sebagainya. Anda bisa cek video saya tentang, saya ada bikin video tentang bagaimana sih kita mengubah pengalaman. Oke, Anda cek video saya tentang itu supaya Anda punya gambaran jelas bagaimana mengubahnya. Misalnya contoh ya, ketika Anda punya belief, oh saya nggak bisa capai target ini karena saya nggak pede. Seperti itu ya, misalnya contoh gambarannya gede banget di depan Anda, hitam berwarna, ya hidup, ya kayak film gitu ya, film. Seperti itu. Oke, kemudian Anda cari satu keyakinan yang dulu Anda percaya, sekarang tidak percaya lagi. Contoh, saya anak SD dulunya. Dulu Anda yakin Anda anak SD waktu Anda masih SD, betul? Sekarang Anda sudah tidak yakin. Nah, kalimat saya yakin dulu saya SD. Sekarang itu gambarannya kayak apa? Suaranya kayak apa? Ya, feelingnya, kinestetiknya seperti apa? Udah dapat, Anda bandingkan. Anda bandingkan yang pertama yang beliefnya mengganggu dengan yang belief yang sudah Anda nggak percaya. Ya, yang kedua. Anda lihat bedanya apa? Nah, submodality yang pertama ini gambarannya Anda jadikan persis sama. Letaknya, posisinya, intonasinya, volumenya dengan yang kedua. Oke? Jadi yang pertama kan bagaimana otak menampilkan sebuah data, properti lah. Ya, kalau Anda file komputer, properti nih. Kalau punya mental block nih, belief seperti ini, ya tampilannya kayak gini. Suaranya kayak gini, rasanya kayak gini. Nah, sekarang kalau belief yang ada sekarang udah nggak percaya seperti ini. Maka yang pertama ini ketika Anda turunkan, ya bisa contoh submodality seperti ini, maka efeknya belief yang tadi ada Anda udah nggak yakin. Nah, ini belief change pattern. Sebanyak mungkin Anda beresin sehingga Anda bisa berlari cepat tanpa halangan. Yang kedua ya, belief change pattern. Yang ketiga, tentang the power of question, ya, tentang kuasa dari bertanya. Salah tanya, salah dapat jawaban. Salah dapat jawaban, salah nasibnya. Salah nasib, salah kantong, ya, beda kantong. Maksudnya gini, contoh, terjadi sesuatu yang negatif, let's say lah bangkrut. Biasanya orang tanya begini, kenapa saya bangkrut? Jawabannya apa? Banyak jelek ya. Atau mungkin Anda ditolak ya, klien bilang nanti dulu deh. Terus Anda bertanya, kenapa dia menolak saya? Jawabannya banyak. Ya, banyak, pasti muncul banyak sekali, betul? Nah, ini justru Anda salah tanya. Sehingga yang Anda dapat yang jelek-jelek. Oke, Anda mesti ganti pertanyaannya dengan bagaimana? Kalau tadi kan bangkrut, bagaimana saya bisa sukses? Lebih lagi. Kalau tadi kan klien tolak, bagaimana saya bisa closing orang ini? Atau bagaimana saya bisa closing lebih banyak meskipun dia nggak mau?
Itu bagaimana. Tadi why menjadi how. Tadi kenapa menjadi bagaimana. Bagaimana ya saya bisa bahagia apapun itu terjadi. Bagaimana ya saya bisa melipat gandakan uang saya. Aset saya ya, bukan cari dukun pastinya. Oke? Ini yang ketiga. Tentang question. Yang keempat ya, Anthony Robbins dalam bukunya ini menekankan namanya neuro-associative conditioning. Ya. NAC ini sebenarnya NLP ya, karena sudah tidak boleh pakai term ya, istilah NLP trademark dipegang oleh Richard Bandler, maka dia mengubah menjadi NAC. Nah, NAC-nya bagaimana mengkondisikan pikiran kita? Ya, simpelnya begini. Anda punya satu kebiasaan buruk, let's say lah misalnya contoh bangun siang. Ya, Anda cukup rileks, Anda bayangkan kalau Anda teruskan ini terus-menerus, ya mungkin 3 bulan, setahun, ya apa sih kerugiannya? Apa sih dampaknya? Wah, Anda kehilangannya waktu dan sebagainya. Cek feelingnya. Kemudian kalau Anda berubah, Anda bangun lebih awal. Ya setengah jam saja. Ya, atau mungkin 1 jam saja. Atau mungkin 15 menit saja lebih awal. Setiap hari sampai jam yang Anda mau. Apa yang terjadi efeknya? Keuntungannya apa? Kira-kira seperti itu. Sampai Anda akhirnya memilih, saya pilih yang ini aja, lebih nikmat. Nah, ini saja sudah cukup ya untuk mengkondisikan ulang apa yang Anda mau. Dan yang terakhir adalah saya sebut namanya mengganti kata-kata vocabulary of success. Contoh, aduh saya capek. Ya, Anda ganti nih dengan saya perlu istirahat. Atau contoh, saya nggak bisa. Anda ganti dengan, oh saya belum tahu caranya. Atau saya belum mau. Boleh nggak? Boleh. Atau misalnya contoh nih, saya gagal. Anda ubah, oh saya belajar. Oke. Nah, proses pergantian ini akan membuat Anda fokusnya lebih positif. Masih ingat? Kalau di dalam video saya tentang Unlimited Power, Anthony Robbins mengajarkan tentang state management, salah satunya dengan kata-kata. Ada 4 ya, Anda cek videonya. Salah satunya dengan kata-kata. Nah, inilah salah satu aplikasinya. Saya tunggu komentar Anda jika Anda pengen sharing, atau Anda udah praktek, atau Anda sudah baca bukunya, mungkin Anda pengen berbagi insight yang baru, atau Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh like, boleh share. Terima kasih.